Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak kacau ya ternyata hari ini bahwa apa yang terjadi ke Rafael hari ini, yaitu puluhan rekening Rafael diblokir ya. PPATK nilai transaksi sebesar 500 miliar. Wow, ada apa begitu kan? Katanya kemarin 56 miliar kekayaannya, kok ada transaksi 500 miliar? Ada apa begitu kan ya? Orang-orang inilah yang kemudian masyarakat dijekik dengan pajak ya, padahal si Rafael sendiri melakukan hal seperti itu. Wallahualam, apakah ini dugaan korupsi atau apa begitu kan? Tetapi ini dari transaksi semuanya ya, rekening keluarganya sebanyak 40 rekening kalau nggak salah itu diblokir begitu kan ya. Ada apa begitu? Katanya si Rafael itu sudah kabur ke luar negeri. Benarkah seperti itu ya? Mari kita baca terlebih dahulu ya, komentar-komentar netizen agak pedas juga ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, puluhan rekening Rafael diblokir, nilai transaksi sebesar 500 miliar. Wow, ini seorang pajak begitu kan? Maka semuanya harus kita usut begitu. Kenapa begitu bisa kabur ke luar negeri begitu? Ada apa begitu? Kalau memang dia tidak punya korupsi sama sekali, ngapain begitu kan? Ya, inilah yang harus kita lakukan dan teman-teman si Rafael itu harus diperiksa begitu kan ya. Nilai transaksi uang yang mengendap di sana saat terakhir diblokir atau nilai total aliran uang keluar dan masuk sampai dengan saat diblokir ini. Rafael pribadi ya sudah 500 miliar, apalagi ketua oknumnya pasti lebih besar lagi. Percayalah, korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian, pasti ada kelompoknya. Ayo dibongkar dan sita semua aset mereka untuk bayar utang negara. Wah, ini yang bikin kacau begitu kan. Sri Mulyani harus ditindak tegas begitu kan ya. Demi keadilan, saran saya ya berat hukuman ya berbanding lurus dengan jabatan dan golongan seseorang. Bisa dilihat polanya, semakin tinggi golongan jabatan, semakin kasar uang yang beredar di sekitarnya. Tidaklah mungkin golongan satu ya juru muda disuap miliaran rupiah paling banter uang rokok. Inilah komentar-komentar netizen ya, menutup kemungkinan dia korupsi atau apa dengan dugaan apa begitu kan. Tetapi sampai hari ini bersih belum ditemukan bahwa itu adalah tindakan pidana korupsi atau apa begitu kan. Nanti seandainya masyarakat ya malas bayar pajak ya, jangan salahkan masyarakat. Wajar orang balas bayar pajak ya karena pejabat-pejabat begini begitu. Seandainya bapak ini child free ya, mungkin udah triliunan ini. Kalau kendaraan bisa pakai nama orang ya, kalau rekening harus nama pribadi, masih begini aja nimbun hartanya. Wah, luar biasa begitu ya. Kemudian Allah tunjukkan kepada siapapun yang melakukan tindakan pidana korupsi begitu, kalau memang ini terjadi begitu kan ya, yang benar tidak akan bisa dikalahkan kepada siapapun begitu. Tapi sebaliknya, kalau yang bohong tetap akan ketahuan begitu kan ya. Inilah komentar-komentar netizen. Jangan sampai luput pejabat yang lain Pak KPK. Setidaknya ini menjadi pintu masuk untuk menyelidiki harta pejabat yang lain. Jangan nunggu viral aja. Oke, ini menunjukkan bahwa hal yang luar biasa menurut saya pribadi. Dalam artian bahwa kalau memang ini terjadi 500 miliar begitu kan. Dimana? Apakah ini keseluruhan atau apa begitu? Atau jangan-jangan diblokir dari semuanya? Wallahualam. Tetapi kabarnya si Rafael itu ya sudah berada di luar negeri atau kabur atau apa, tetapi mari kita tunggu klarifikasinya mereka begitu kan ya. Coba ini ya, semua pejabat yang laporan mencurigakan dicek semua ya. Kalau memang dicek ya apa namanya ada tindak pidana korupsi, wah wallahualam kacau ini pajak ini begitu ya. Sambil menyelam minum air, kerja di kantor pajak sambil makan pajaknya. Orang pajak sendiri ya mana mungkin dia akan bayar pajak kan, begitu logikanya begitu. Kalau memang itu terjadi begitu kan ya, ini sebagian bagi seperti Rafael juga ya, katanya kendaraannya masih belum bayar pajak dan sebagainya begitu kan, wallahualam. Tapi perlu diingat bahwa contoh-contoh seperti jangan ada di Indonesia begitu kan, harus diperiksa semua siapa yang terlibat begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Beritanya, puluhan rekening Rafael diblokir PPATK, nilai transaksi sebesar 500 miliar. Wah, ada apa ini begitu kan? Kacau begitu. Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir 50 rekening terkait pejabat Direktorat Pajak ya, Kementerian Keuangan ya, Rafael Aluntri Sambodo. Ya, kami lakukan penghentian pemblokiran di atas 40 rekening, kata Kepala PPATK.
Bahkan ya rekening yang diblokir tersebut terdiri dari rekening pribadi Rafael, keluarga termasuk putranya Mario Dandi Satrio serta perusahaan atau badan hukum. Bahkan Ivan mengatakan puluhan rekening Rafael dan keluarganya itu tercatat transaksi senilai 500 miliar rupiah. Nilai transaksi yang kami bekukan nilai debit atau kredit lebih dari 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah. Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael. PPATK sebelumnya menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan no main. Wah, ini luar biasa begitu kan ya. Sekarang itu mengapa pejabat-pejabat yang sering melakukan korupsi itu ya, bahkan triliunan miliaran itu ya, dengan angka seperti ini ya dia sudah tahu polanya begitu kan ya. Memang itu tidak bisa diaudit lalu kemudian dicari apa berbagai hal, dijadikan sebagai beli tanah dan sebagainya begitu kan. Ini menunjukkan bagaimana dengan yang lain yang sejajar dengan Rafael begitu kan. Ya, ini harus kita usut begitu kan siapa mereka begitu. Dan bahkan ya, dia mengatakan di sisi lain PPATK mendapat informasi konsultan pajak terkait harta Jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri. Diduga ada 2 orang mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. KPK pun sudah mengantongi 2 nama tersebut. Wah, siapakah mereka? Ya panggil semuanya begitu kan. Biar apa? Biar semuanya akan ketahuan siapa yang melakukan tindak pencucian uang dan sebagainya begitu. Jangan hanya kita tinggal diam oleh KPK ini begitu. Artinya ya menurut saya pribadi langkah-langkah seperti ini sangat baik juga begitu kan ya. Karena apa? Karena semuanya akan pasti ketahuan siapa itu mereka begitu. Ya melihat dari rekam jejak dari si Mario Dandi dan atas penganiayaan si David itu sudah ketemu semua siapa mereka begitu kan ya. Tidak hanya dia sendirian pastinya begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini, wah kacau bangsa kita ya, tindak pidana korupsi, lalu kemudian uang rakyat, uang pajak, lalu kemudian diambil habis-habisan bagi mereka begitu kan ya. Ini harus diperiksa semua apakah ada dugaan korupsi atau tidak begitu kan ya. Bahkan ya harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya Mario Dandi Satrio menganiaya anak pengurus GP Ansor Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak tercatat ya memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar. Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaan tersebut pada Rabu ya Februari lalu ya, dan bahkan ya KPK sudah memutuskan membuka penyelidikan ya terkait dengan Rafael. Dalam proses ini lembaga anti rasuah akan mencari bukti permulaan dengan tindak pidana korupsi. Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk dididik penyelidikan, sudah enggak ya di pencegahan lagi, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Bahkan ya dalam catatan demokrasi kita, apakah selama ini ya uang pajak yang dilakukan apakah benar dia dikorupsi atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan besar kepada kita begitu kan ya. Tidak hanya menghakimi orang lalu kemudian tidak ada tindak pidana korupsi dan sebagainya, itu yang menjadi acuan utama apakah dia benar melakukan tindakan pidana korupsi itu sendiri begitu. Yang saya khawatirkan ya mereka yang memainkan peran di situ ya harus kita harus diperiksa semua begitu kan ya. Ini kan uang rakyat begitu kan, uang pajak begitu kan ya. Kalau memang ini ada tindak pidana korupsi wallahu a'lam begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.